Berjuah-juah man banta krina cemat KBKP Gading Serpong, khususnya man kam muria kami si biasana wari kamis RPA, tapi kita kan kondisi pandemi corona, pandemi wabah penyakit si meluas di seluruh dunia, maka anta silakan menggunakan teknologi informasi, si penting firman Tuhan banci ras-ras si begikan guna menakan anta mari dage ras kita rende lebih ibas kitab denden nomor 302 ayat sadar si peduaken nginget perkuah di bata simbelin si endeken ras-ras. Ingat perkuah di batas simbelin, si isa kenaman banta krinaki, ibas kerina dampar kedeluhan, idonisi demalu kegulutan, andaskanlah kelanduman di batas, kerina nasilit ibas keluka, selaku persembahan tasinggelu, en persembahan singena Athena si peduakan. Sabab bagaimana harusnya kita bersembah mandi batanta si majid, singgo meken man banta manusia, kegeluhan si mahulinas balia, andaskanlah kulan taman di batang, kerina nasilit ibas kelutan, selaku persembahan tasinggelu, en persembahan singena Athena. Firman Tuhan si jadi bahan perenungan ta ibuat ibas Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 bogeken kami bahasa Indonesia. Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Muria siniklengi Tuhan, untuk orang Roma pada saat itu tidak begitu sulit untuk memahami apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Karena pada saat itu konteksnya masih berlaku kehidupan perbudakan. Jadi seseorang yang memiliki kemampuan boleh membeli budak. Dan begitu budak itu dibeli, budak itu harus melakukan segala yang diingini oleh tuannya atau sang pembeli. Artinya budak itu hidup hanya untuk kehendak tuannya. Roma 12 kalau kita baca ini sangat berkaitan dengan Roma pasal 11. Di Roma pasal 11 Rasul Paulus menjelaskan tentang kasih karunia Allah. Rasul Paulus dengan begitu detail menjelaskan tentang kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus.
keputusan Allah untuk menebus dan menyelamatkan manusia dalam Yesus Kristus itu adalah keputusan yang unik, tidak terselidiki, sulit dipahami. Manusia yang tidak layak diselamatkan, tapi akhirnya diselamatkan oleh Allah. Dan Rasul Paulus menyebut itu sebagai kemurahan Allah. Manusia yang tidak layak diselamatkan oleh Allah dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus sebut itu adalah sebagai tanda kemurahan Allah. Oleh sebab itu pasal 12 ayat 1 dimulai dengan kata karena itu. Karena apa? Yakni karena kemurahan Allah. Karena manusia sudah menerima kemurahan Allah, lalu bagaimanakah respon manusia itu seharusnya? Kalau tadi seorang budak yang sudah dibeli diresponi dengan berbakti kepada tuannya yang sudah membeli. Manusia yang sudah dibeli Allah di dalam Yesus Kristus harus meresponi. Melalui pengajar Rasul Paulus ini dikatakan, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena Allah sudah membeli, menebusi, karena Allah sudah menganugerahkan kemurahan, seharusnya manusia itu meresponi, yakni dengan melakukan ibadah yang sejati. Apakah ibadah yang sejati itu? Rasul Paulus menekankan bahwa ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Muria-muria kekelengan Tuhan yang harus dilakukan adalah mempersembahkan tubuh. Tubuh terdiri dari banyak organ, panca indera. Ada mulut untuk berbicara, ada otak untuk berpikir, ada telinga untuk mendengar, ada mata untuk melihat, ada tangan, kaki untuk berbuat. Berarti kalau Rasul Paulus mengatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, berarti persembahkanlah mulutmu, persembahkanlah otakmu, telingamu, matamu, tanganmu untuk kemuliaan Tuhan. Atau perlakukanlah itu semua sesuai dengan kehendak Allah yang sudah menganugerahkan kemurahan. Kemudian kalau kita pelajari lebih dalam kata mempersembahkan, berarti penyerahan total. Penyerahan total. Bukan penyerahan sebagian. Berarti tidak boleh mulut berbicara baik, tapi mata suka melihat yang tidak baik. Itu tidak boleh. Dalam hal ini kalau kita pelajari, ternyata Rasul Paulus mengingatkan kita tentang pengajaran-pengajaran di kitab Imamat, tentang syarat-syarat persembahan dalam perjanjian lama. Hewan yang dipersembahkan harus seluruhnya memenuhi syarat. Kalau hanya telinganya bagus tapi matanya tidak bagus, itu tidak layak, itu cacat, itu tidak layak untuk dipersembahkan. Jadi Rasul Paulus mengajarkan bahwa mempersembahkan itu adalah secara totalitas. Ini saya kira sangat berkaitan dengan tujuan PA kita yang kedua, nembah mandibata arah krina bentuk perukuran pengerana ras pendahin si tetap wari. Berarti mempersembahkan itu secara totalitas dan bukan temporer, tapi secara terus menerus. Kemudian mempersembahkan tubuh adalah hal yang terindah di mata Tuhan. Karena orang yang mau mempersembahkan tubuh itu pasti juga akan mau mempersembahkan
yang lain bagi kemuliaan Tuhan. Itu saya kira sangat sejalan dengan tujuan yang pertama. Metah maka kegeluhan pengendasman di bata eme persembahan si tuhu. Kemudian ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Mengapa Rasul Paulus menegaskan itu? Mengapa Rasul Paulus sangat menekankan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini? Ini alasannya adalah karena orang-orang Kristen itu bukan milik dunia, tapi milik Allah. Karena Allah yang sudah menebus orang-orang Kristen itu, sehingga orang-orang Kristen itu adalah milik Allah, bukan lagi milik dunia. Walaupun orang Kristen itu hidup di tengah-tengah dunia, tapi dia harus melakukan kehendak Allah, karena Allah lah yang sudah menjadi pemiliknya. Dengan demikian, ibadah yang sejati dalam bahasa Yunani logikos, berarti sesuai dengan akal budi. Beribadah berarti mengabdi, avodah. Logikos dalam bahasa Yunani logika, sesuai dengan akal budi. Saya kira pengajaran ini sangat mendalam. Rasul Paulus menekankan logikanya sesuai dengan akal budi. Kalau Allah yang sudah menebus Anda, hiduplah untuk Allah. Itu logika. Yang tidak logika, yang tidak terterima akal adalah kalau Allah yang menebus kita, tapi kita hidup untuk dunia. Itu tidak sesuai dengan akal, tidak masuk akal. Dengan demikian tema kita, geluhku eme ibadah ras persembahan mandibata, tentunya menggugah kita, menyemangati kita untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhanlah yang sudah membeli kita dengan lunas di dalam Yesus Kristus, berarti Dia adalah pemilik kita. Oleh sebab itu, respon kita adalah hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan kita yang sejati. Muria kami, sini kelengi Tuhan, bagem kata di bata, si banci isirkan kami ibas karabun luar indah. Tuhan si masu-masu, jadi pasu-pasu kata nenda man banta krina. Sehat-sehat kita krina, tetap tenang, para pengarapan rasi jaga dirinta. Khususnya pekam muria kami, guru KAKR kami, Maria Brubarus, si sendah menjalani operasi usus buntu, kampe sehat-sehat ka, lancar operasi berhasil, cepatnya ka baci kamu leh ke rumah. Bagai peman krina ngawan perpulungan, khususnya ka lebih kam krina tenaga medis, serdahin di bas rumah sakit, Tuhan ka si masu-masu, tentunya perkuah ate Tuhan siarapkan kelah sehat-sehat kakam krina ibas dahi kenda Hindu, bagai kita krina tetap iteruh perkuah ate Tuhan. Bujur Tuhan si masu-masu kita krina. Amin.